Oteswe di Bongkartis Bongkar Artis. Tunggu. Kali ini kita Kenapa? Tadi namanya siapa? Oteswe. Shie. Iya. Shie. Nama yang keren. Oh gitu. Kiai. Oh gitu. Shie. Kan gue orangnya alim, Oh, baik, gitu. rajin Amin, ibadah, mantap. sedekah ke cewek-cewek Sedekahnya apa? yang membutuhkan. Mereka kan membutuhkan. Oh, gitu, iya. Ya udah, saya sebagai lelaki yang bertanggung jawab. Oh, siap. Selalu transfer ke cewek-cewek. Oh gitu. Iya. Jadi ada berkahnya kayak gitu. Ada mutual benefitnya ya. Oke. Kita kedatangan siapa nih, Lin? Kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yang bikin Chechu melting. Bisa. Melting tuh apa sih? Melting tuh kayak meleleh gitu. Oke. Bisa bahasa Inggris nggak sih? Oh, I know that. I can speak English, I can speak French. Wih, bener. And anything. Ngaco lu deh. Bisa gua bahasa apa aja. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Aditya Zoni? Tepuk tangan dong. Asik. Terima kasih sudah diundang ke acara apa namanya? Bongkar Artis. Ya, di sini covernya sangat-sangat ganteng sekali ya hostnya ya. Siapapun yang edit keren. Wah, yang keren yang edit ya? Modelnya enggak ya? Ini kalau nama nih enaknya kita panggilnya apa sebenarnya? Adit aja. Adit Oke, aja, Adit, Adit ya. Iya. Enggak Zoni. Enggak, Adit aja. Adit aja. Oke. By the way, Kakak apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Kesibukannya apa sih Kak kalau boleh tahu sekarang? Sibuk nganggur. Enggak lah. Enggak. Yang bener dong. Kita ini sibuk untuk mempersiapkan liquid dan launching terbarunya liquid gua nih Drama King. Yoi. Oke, jadi dengar-dengar ya fun fact-nya ini tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sebelum di sini kita udah WhatsApp-WhatsAppan ya. Ya. Bahwa Aditya Joni ini sampai meliburkan dulu kegiatan syutingnya Yes. demi liquid drama. Yes, Oh, benar. benar effort banget ya guys, Iya. totalitas banget nih buat launching liquid ini. Iya, dan Ini kalau secara persiapan udah berapa lama sih dari kemarin-kemarin nih sebelum launching? persiapan itu kita sekitar 1 bulan setengahan lah, 2 bulan lah ya. Hah? Sekitar 2 bulan. Terus nyari rasanya juga, Nyari rasa. ya kan. Kebetulan Drama King ini gue pengennya itu yang fresh gitu. Jujur gue emang suka yang fruity untuk vaping ya, suka yang Oh, fruity. emang suka rasa yang dingin-dingin atau seger-seger yang buah gitu ya? Iya, suka yang dingin-dingin sama yang buah-buahan. Kebetulan semangka juga makanan gue yang favorit dan buah. Ini jarang kalau ngomongin liquid semangka ya, karena kebanyakan tuh mangga, terus juga anggur. Kalau untuk semangka kayaknya gua nggak ngeliat lebih dari 5 lah untuk. Iya. Jadi gue itu pengen menciptakan sesuatu yang baru gitu kan di dunia vaping gitu kan. Yang kira-kira bikin orang tarik sis. Yes, tarik sis mongko. Mantap. Iya benar. Jadi Drama King ini dibuat dengan cinta. Asik. Tagline meleleh nih kalau begini. Made with love. Oke, jadi semangka itu punya tagline atau Drama King lebih Iya, tepatnya Drama punya King. tagline Made with Love. Iya. Dibuat dengan cinta. Oh iya dong, harus kita kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu, menciptakan sesuatu itu harus pakai cinta. Iya, sama kayak tadi saya bikin skrip ini saya pakai Cinta. Makasih banyak Di loh. sana ada wanita yang Enggak punya hati. Pokoknya nggak punya hati ya. punya dong. Cuma dijual buat beli Jordan. Oh iya Kak, next kalau misalkan dari segi namanya ini Drama King tuh dari mana sih? Apakah emang mencerminkan Kakak yang emang seorang aktor kah? Jadi emang suka drama, Oke. emang king of drama banget atau gimana nih Kak? Oke, Sampai jadi Drama iya King namanya. benar. Jadi pas waktu kita pemilihan nama kan, ada beberapa juga nama yang Kayak lain. pemilu ya. Ini beda, pemilu kan di vote-vote kan. Oke. Ini kan. Nah, kenapa Drama King? Karena pekerjaan gue sehari-hari sebagai aktor. Keseharian gue itu memang gue sebagai aktor yang mencintai drama. Itu pekerjaan gue kan. Dan gue juga vaping juga. Gue anak-anak vapers juga lah. Gue suka nge-vape juga. Jadi kalau lagi break shooting gitu. Yes, jadi drama itu apa yang gue suka. Memainkan drama itu yang gue suka. Terus King, raja dong, ya kan? Yes. Jadi raja dari drama. Oh King of drama mungkin ya. bisa jadi sebuah doa juga untuk Amin. ini. Amin. Jadi raja Amin. semangka di vaping Indonesia. Amin.
Keren ya, keren. Udah cocok jadi host hitam itu. Iya. Nanti di transfer ya. Oh ya, ini yang saya suka nih. Masih yang lama kok nomor rekening. Tapi kalau awal-awal dulu syuting tuh gimana sih ceritanya? Oke, syuting ya jujur ya ini cerita sedikit ya. Iya. Jujur, gue itu orangnya pemalu. Gue tuh orangnya nggak berani sama kamera. Jadi kalau ada kamera langsung jauh gitu. Iya, langsung lari. Kenapa malu Kak? Justru harusnya dia yang malu gitu. Kalau saya kan nggak tahu malu, beda. Jadi waktu kecil itu ketemu orang aja nggak berani, gitu kan? Serius? Iya, ketemu orang aja nggak berani. Jadi takut ngobrol sama. Lebih sering di rumah gitu. Iya, di rumah anak-anak rumahan lah, anak-anak komplek. Siap. Jadi di situ Bang Amar berperan besar ya. Bang Amar kan karena udah terjun duluan di dunia entertain dan dia melihat ketakutan gua kalau gua itu takut sama orang-orang banyak, apalagi sama kamera. Akhirnya diajakin lah sama Bang Amar, coba lu beraniin diri dulu untuk ngobrol sama orang, untuk bersosialisasi sama orang. Nah, di situ kita masih disuruh modeling, belum disuruh jadi aktor atau pemain sinetron, belum. Itu masih jauh sih. Berarti awal karirnya adalah sebagai modeling, ya. Dari basic modeling banget gitu ya. Dari basic banget, baru abis itu mulai ya ngomong ke kamera, beraniin diri sih. Gitu. Tapi apa sih yang ngebuat lu itu dulu takut gitu? Bahkan ngobrol sama orang pun takut itu. Sebenarnya apa sih yang bikin lu takut? Takut salah. Iya. Kan ngobrol mah ngobrol aja. Takut salah. Menyinggung perasaan. Iya. Takut salah ngomong. Gue tuh orangnya bener-bener kayak diem nih kayak aware banget gitu. Gue banget sih parah. Gue sama orangnya begitu. Kok gitu? Gitu. Sampai sekarang gue masih begitu juga. Cuma kalau depan kamera baru lah. Jadi bisa di switch lah. Tapi gue pas ketemu lu juga ternyata asik juga. Yang lu bilang tadi. Kayak gue banget gitu ya. Ini orang kayak gue yang banget. dia bilang tadi susah buat ngobrol sama orang, ternyata pas tadi ngobrol lancar-lancar aja. Itu dari belajar itu, ya kan, dari kayak gue pernah belajar untuk berani ngomong sama orang itu teriak di mall. Oh serius? Itu teriak di mall. Itu mall lagi penuh banget, rame, gue disuruh teriak. Coba, ini contoh ini lagi di mall ya. Yeah. Lu lagi waktu momen itu, lu teriaknya gimana? Oh itu persis yang kayak di mall yang praktekin. Oh iya. Pantes emang dia nggak boleh keluar rumah. Kayaknya keluar malu-malu. Jadi kan lo ada temennya gitu ya. Enggak, itu terus respon orang-orang gimana? Oh, apaan sih kamu kayak gitu? Ya ini maksudnya untuk melatih keberanian, gitu maksudnya. Langsung ekstrim ya? Langsung ekstrim gitu. Perasaan lu gimana tuh setelah dilihat orang-orang saat itu? Jujur perasaan gue itu benar-benar lega. Wah, ternyata nggak semenakutkan itu untuk ngobrol sama orang, untuk mulai percakapan tuh nggak semenakutkan itu. Asik lah sama orang. Akhirnya setelah kejadian itu lo teriak terus di mall? Enggak lah. Yang ada gue digeret sama satpam nanti. Ya oke lah. Tapi kalau ngomongin pengalaman syuting, pengalaman syuting paling berkesan buat lo itu pas kapan dan kayak gimana sih? Paling berkesan pasti itu ada dong. Ya itu waktu pertama kalinya syuting. Pertama kali syuting, pertama kalinya berakting di depan kamera. Itu pengalaman yang benar-benar luar biasa karena nggak ada hari yang nggak dimarahin sutradara, pasti dimarahin terus. Iya benar-benar. Dimarahin terus. Lu bisa acting gak sih sampai dilempar sama botol? Sekalipun lu adiknya Amar Zoni. Tapi udah kebal gitu ya, sekarang udah kebal atau kayak masih ada rasa insecure, aduh takut dimarahin, masih jadi ada. kayak perfeksionis gitu syutingnya. Sampai saat ini sih masih ada yang rasa gugup lah depan kamera, walaupun udah sinetron udah banyak, tapi tetap masih gugup di depan kamera. Waktu itu awal lo syuting langsung peran utama atau gimana dulu tuh? Iya, langsung peran utama. Gokil. Iya, dan itu ya gitulah, karena kan Bang Amar di TV sebelah, gua di TV yang itu. Jadi kan di rumah ada 2 TV apa gitu? Bukan ya itu. beda-beda produksi. Jadi mau nyaingin Bang Amar ceritanya. Kira dinaikin lah adeknya gitu. Kirain ada 2 TV. Ini gue pengen nanya deh, ini apa namanya? Bongkar tips. Interview atau stand up comedy sih? Ya sekalian lah, kali aja kan ada Kalau orang aku TV serius nonton. interview, sama dia udah ketawa-tawa aja dah.
Berarti lumayan banyak ya kalau pengalaman syuting ya? Iya, lumayan Dari lah. tadi aku mulu yang nanya, kamu doang yang Oke. nanya. Coba. Di sini kan ada tuh, coba. Oke. Nanya apa? Oh iya, kalau misalkan Bang Adi tuh emang dari dulu tuh emang ada cita-cita pengen jadi artis atau emang kebetulan disuruh gitu atau kayak gimana sih? Aku nggak pernah mau bercita-cita sebagai artis, nggak pernah. I Aku nggak see. pernah mau. Dulu pas dikasih tulisan pengen jadi apa ngisinya? Kayaknya Jadi anak ini. Pas dokter. SD gue dibagiin begitu. SD sama aku juga. Inisial. Emang lu isinya apa teh? Dulu gue pengen jadi politikus. Wih. Sekarang jadi tikus. Polinya kemana Polinya polinya? nggak ada. Gue dulu pengen jadi itu. Kalau lu pengen Oke, jadi apa? dulu sempat dikasih kertas kan ya sama guru kan, suruh nulis cita-citanya apa. Kalau gue selalu cita-cita gue untuk pembahagian kedua orang tua gue. Gokil. Gitu. Beneran. Dan soal cita-cita gue dari dulu, dari kecil sampai sekarang gue tuh selalu pengen jadi pengusaha. Gitu. Gue nggak pernah punya kepikiran untuk jadi artis sih. Nah, udah punya usaha juga kan kalau nggak salah. Alhamdulillah jalan. Clothingan ya atau apa? Iya, ada baju Zefrin namanya. Wih. Di bawah sini ntar ada @Zefrin Indonesia. Nah ini kalau pengen nyari-nyari baju ya bisa kesini. Kebetulan saya baju kayak lagi pada. Oh iya, nanti dikasih. Tenang aja, ntar dikasih semua. Ntar dikasih semua. Bisa, kan? Ntar dikasih semua. Ukuran saya L kok, tenang-tenang aja. Tapi dengan seiring banyaknya pengalaman lu syuting, ada nggak sih kayak tips-tips buat lu atau buat Tampil teman-teman yang pede. lebih tepatnya tampil pede atau biar lolos casting gitu? Oh gitu. Gampang aja sih. Pertama kita harus percaya dulu sama kapasitas Nyata diri diam-diam kita. nyimak nih. Iya, oh mau ikut casting? Soalnya gue tiap casting, abis casting nanti di kontak ya, nggak di kontak. Sampai sekarang nomornya sampai gue kumpulin, kok nggak kontak-kontak, hapus apa gimana kan nggak tahu ya. Oh pernah terakhir waktu lu cerita tadi, Iya. ada yang ngontek lu Hah? buat jadi tukang pukul, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya orang yang dipukulin. Iya, gue bisa disiksa doang. Nah gimana caranya biar lolos casting? Karena gue nggak di kontak sampai sekarang. Gampang, jadi kita cukup percaya sama kapasitas diri kita. Terus jangan takut sama siapapun, apalagi sama kamera. Kamera kan cuma benda mati. Oke. Ya kan yang dioperasiin sama orang misalnya. Iya iya. Jadi santai aja. Tapi gitu. sebelum lu casting, biasanya dapat brief dulu nggak sih kayak jadi apa, terus di rumah latihan gitu? Oh iya pasti, kita mendalami karakter juga kan. Dikasih skripnya ini di karakternya dikasih sutradara atau dikasih penulis karakter seperti ini. Coba deh dipelajarin, dikembangin karakternya gitu. Di rumah Terus baca-baca. untuk menghafal skrip atau kayak mendalami karakter itu butuh berapa lama sih Kak? Tergantung sebenarnya kalau kita main sinetron atau kita memerankan karakter yang berbeda sama diri kita, itu sebenarnya gampang gitu loh. Kita cari titik tengahnya, kita cari benang merahnya, kita mau jadi apa di karakter ini gitu. Bisa jadi antagonis berarti bayangin aja kayak Iya. gitu ya. Kalau kita mau jadi antagonis, orangnya marah-marah terus, bayangin diri kita yang lagi marah-marah. Kalau kita mau jadi orang baik, bayangin diri kita yang jadi orang baik gitu loh. Nah karakter gua kan di mana-mana disiksa nih. Kan nggak usah dibayangin ya. Emang tiap hari kan. Harus dibayangin juga. Oh. Nangisnya, sedihnya kan. Kita udah ngomongin karir nih. Pudin katanya pengen nanya seputar percintaan. Oh, Oh oke. iya nih, Oke. Kakak tuh udah ada pendampingnya atau belum sih? Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Oh iya? Oh. Itu kontrak apa gimana? Bukan. Itu kontrak. Bukan. Kok kalau kontrak abis lu mau kontrak gitu? Mau ngelanjutin. Terusin ya kan. Simperan ya? Iya. Kayak kontrakan rumah ini jadinya ya. Awal-awal ketemu sama dia tuh gimana sih Oke. sampai lancar 2 tahun? Jadinya nih ceritanya kita itu waktu pertama kali ketemu itu ada di sebuah PH ya. Iya. Terus si Zoe ini jadi adiknya gue. Oh namanya Zoe. Namanya Zoe. Jadi adik gue sebenarnya. Tapi setelah itu Zoe nggak tahu kemana, nggak di calling lagi kan, nggak ada dia. Dan akhirnya kita ketemu lagi setelah 3 tahun. 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian ketemu lagi, kebetulan si Zoe ini dia itu main bareng sama Panji, adik aku. Si Panji bilang, "Bang, Panji ular. bukan beda itu. Panji ada aku, terus Panji bilang, "Telepon Bang, jemput gua. Iya. Ada cewek cantik nih." Yoi. Kebetulan di situ jiwa jomblo gua meronta-ronta di situ. Oh, jiwa jomblo ya, bukan Iya. fuckboy ya. Bukan fuckboy boy. Akhirnya lu datang tuh. Akhirnya datang lihat mana. Biasa aja.
awalnya nggak tertarik tuh, biasa aja kayak oh iya cantik. Nggak ada rasa katanya. Kan maksudnya gue ngomong biasa aja. Kan biasa aja nggak inilah maksudnya cantik gitu kan. Tapi pas ketemu lagi dilihat lebih dekat, cantik juga ya. Lu gini lo bagaimana? Karena dari jauh gue lihat dari jauh. Kalau gue begini dikampar gue. Belum jadi siapa-siapa udah main begitu aja kan. Gitu akhirnya Gimana? Zoe ini punya sosok keibuan gitu kayak ini ya. Independent woman. Yes, kayak gitu dan cewek kerja keras gitu. Jadi oh ya, jadi tertarik akhirnya dengan Jadiin dia ibu dari anak-anak. bener, terus keren banget kata. Itu malu kali. Asli. Tapi kalau ngomongin tipe cewek ya sebenarnya tipe cewek dari lu tuh kayak gimana sih? Semuanya ada di Zoe sih. Semuanya ada di Zoe. Tapi kalau Zoe kira-kira kita undang ke sini lu percaya? Iya, jadi penasaran nih Zoe itu gimana sih? Soalnya Zoe kan lagi syuting. Oh iya. Gak bisa. Tapi kita bisa aja datangin. Iya. Kita kan sih punya ini yang ajaib-ajaib. Tinggal digosok keluar biasanya. Masa nggak mungkin lah. Nggak percaya kan kalau Zoe kita datangin? Nggak percaya mana. Oke, ini dia Zoe. Mana ada Zoe di sini kagak ada. Ada. Mana? Ada. Bim Salami. Ih, kamu di sini? Kaget nggak? Lah kamu kan syuting tadi. Kan aku bisa muncul kan pakai itu magic apa? Aku kaget. Ih serius? Kan ada Jimmy. Jini. Wah, jin jadi cuci. Udah ganteng-ganteng cuci muka. Kamu di sini sih? Hah? Kamu syuting? Tinggalin aja. Keren banget loh, bongkar artis ada sudah Iya bisa. dong. Kita biar kayak acara-acara Kan TV. konten-konten. Oh, Kita udah CS banget nih. Switch CS gitu oh loh. gitu. Serius. Tadi mau ngomong apa katanya ke Aditya? Apa? Oh enggak ya. By the way, Kak Zoe apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya datang ke sini ketemu kekasihnya? Seneng banget bisa diundang ke sini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nggak ada rasa senang atau bete gitu karena sebelahnya ada Jimmy. Udah mulai berasa hawa-hawa panas sih sebenarnya. Sama aku juga ngerasa. Ayo kalau dilihat dia kan emang cantik. Bisa aja. Jadi aduh takut ada yang nggak bisa tidur aja ini. Nah, tadi kan udah cerita dari sisi Aditya. Yes. Nah, kalau dari sisi Zoe nih awal pertemuan dulu kan syuting apa casting gitu ya. Iya. Nah, bisa inget nggak sih dulu pas ketemu lagi sebenarnya? Pas pertama kali ya. Pas ketemu lagi. Oh, ketemu lagi setelah pertama kali itu. Iya. Aku lagi syuting sama Panji, kita syuting bareng ketemu sama dia. Terus udah tuh, habis itu udah gak ketemu lagi karena dia sibuk dengan judulnya sendiri. Oke. Bisa judul, bisa TV juga, 2 TV. Iya. 2 TV. TV-nya beda. Nah, di situ aku juga suka bercandain ke Panji, ke adiknya. Salam ya ke abang lo si Adit. Iya. Aku juga sering bercanda kayak gitu. Oh itu Cuman bercanda atau emang kode gitu? sebenarnya kode. Oh, kan berarti Bukan. Tarik sih. berarti terbukti. Yang suka duluan itu Zoe. Kamu itu Karena selalu. aku cuma modus. Eh, Kan rasa sayang kamu duluan. Enggak. Setelah ngode itu gimana responnya? Enggak, adiknya tuh cuek banget jadi kayak oh iya dia juga ikutan bercanda. Oh. Cuman habis itu kita banyak setelah sinetronnya kelar, kita banyak acara bareng-bareng gitu kan, sering ngumpul-ngumpul lagi lah. Jadi sering ketemu dia. Disitulah dia mulai modusnya pintar. Gimana? Dia minta WA aku bukan aku duluan, mintanya mama aku. Wih, langsung raja pertama ya. minta kontak WA dong. Abis itu abang aku, abis itu baru aku, baru adik aku. Oh, Jadi praktis ya, nggak usah Ya, kenalin awalnya ke gimana, keluarga. Bis? Udah kenal keluarganya duluan. iya bener-bener. Iya. Ini jarang-jarang yang begini soalnya langsung Jadi ke orang iya, tuanya jadi dulu. pas mau dekat sama Zoe itu minta izin dulu ke mamanya Zoe kan. Langsung nyamperin mama Zoe, boleh nggak kalau misalkan Adit deket sama Zoe. Respon mamanya, oh ya alhamdulillah boleh. Nggak takut tuh dulu minta nomor anaknya gitu. Oh, kalau ditolak kan masih ada yang lain. Oh, bukan denger ya. Maksudnya ada kesempatan lain waktu. Iya. Zoe tahu lah ya harus sama siapa ya. Iya, aku juga banyak kok ya. Berarti akhirnya dapat nomor ya tuh. Iya. Dan apa? Kita cecetan ya. Berapa Ya, hari kita langsung. PDKT? 2 hari ya. 3 hari lah. PDKT 3 hari. Abis itu langsung Ih, jadian. tapi bisa selanggeng gini loh, bisa berapa? Iya. Udah berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah.
Nah itu awal nembak nggak sih apa langsung? Nembaknya kita PDKT dulu, terus habis itu kita PDKT 3 hari, terus akhirnya ketemu lagi. Nah pas ketemu gampang banget nih. Coba ini ketemu lagi nih. Oh iya. Aku udah jadi Adit, dia mah pasti entah agak-agak bohong pasti. Jelasin dong ketemunya di mana. Oh akhirnya kita ketemuan lagi di Lombok. Kita liburan, sekalian aku liburan keluarga, dia juga liburan keluarga. Ketemuan jauh amat. Pokoknya lagi sesama liburan gitu, terus akhirnya malamnya Nembak. jam 11 malam kali ya. Iya, di pantai Lombok. Oke, ini jam 11 malam nih. Berdua ini kelelawar lewat. Oke. Coba. Ini gimana nih? Ya, pas ketemu gimana nih? Oke. Pas gue pengen nembak ya. Zoe, mau jadi pacar gue nggak? Hah? Enggak, kamu tuh ngomongnya gini. Jadi gimana? Kita pacaran ya? Gitu. Kayak gitu. Oh iya. Aduh yakin banget ya. Iya, kayak pede banget kayak. Terus dia bilang oh iya gitu. Terus iya. Ya udah gitu doang, nggak ada spesial, nggak ada. Nggak ada spesialnya. Nggak ada yang- Mungkin kayak spesialnya tempatnya doang sih. Nggak ada yang Lombok. nggak ada kelelawar berterbangan di atas puing-puing dan ada laut dan kita mendengarkan musik dari lautan, nggak ada begitu. Nggak ada pakai puisi ya. Langsung itu the point. Habis itu baru ngobrol panjang mungkin ya. Di situlah udah mulai serius ya. Tapi biasanya kayak gitu tuh nggak basi gitu loh. Biasanya kan ada yang pacaran yang kayak ada gombal-gombal di awal, Iya. tapi lama-lama kayak jenuh gitu. Nggak ada. Justru itu yang bikin langgeng. Bener. Alhamdulillah. Kalau langgeng ini kita ya saling percaya aja sih. Pertanyaannya kapan nikah dulu? Insya Allah. Mudah-mudahan doain aja secepatnya. Besok lah sebelum maghrib. Sebelum Kalau nggak hujan tapi Hujan. Nah, tapi kalau dari dua sisi nih kira-kira kalau dari Aditya dulu nih, apa sih yang lu suka dari Zoe? Yang tadi gue bilang ya, Zoe ini keibuan banget, terus Zoe ini cantik pastilah. oh jelas. Terus baik dan dia itu respect lah sama semua orang. Itu yang paling gue suka. Nah, Adit udah nih, coba nih sebelahnya. Kalau Zoe pendapat tentang Adit gimana? Kalau aku sih awalnya yang bikin aku tertarik ya, yang bikin aku mulai jatuh hati kayaknya sifat gentle-nya sih, gentleman banget. Enggak, kan ada tuh beberapa cowok di luar sana neko-neko hap-hap gitu kan langsung Iya. gitu. Kayaknya itu banget kan, apa sih agresif banget kalau ini enggak, Santai, gentleman gitu. banget. Dan kayaknya yang bikin aku bener-bener yakin kayaknya karena sikapnya ke mama sama abang aku sih, yang punya respect banget. Adek juga, ke Laura juga. Iya, maksudnya kan orang lebih dewasa. Iya. Baiknya nggak cuma ke kamu doang ya, Iya. keluarga juga. Keluarga aku juga. Nggak ada Baik. ini gitu rencana Iya. bikin akun Instagram Aditya Zoe. Bener juga ya. YouTube channel sekali ya. Itu seru tuh. Tapi ada nggak sih perjalanan kalian diabadikan dalam sebuah konten gitu? Oh, sering kok di YouTube, di YouTube channel dia di Tezuni Ada di sini bisa ditonton. Ini ya. kan buat YouTube kan? Buat YouTube. Ya, antara dia di Nah, Tezuni. kita By the way, kalian di antara kalian yang paling jealousan banget itu siapa sih? Kita berdua. Kita berdua. Oh iya, Dua-duanya kalian yang jealous. mengakui kalian jealousan gitu. Iya. Mengakui jealous, cuman kalau memang kita lagi jealous kita nggak ngakuin. Karena kan Gengsi. kalian seorang aktor nih. Jadi kalau misalkan lagi di lokasi syuting pasti ada dong lawan aktor yang lain, entah cewek lain atau cowok lain gitu. Pasti ada dong rasa cemburu. Jadi Gimana ikutan. tuh? serem ya. Jadi kalau kita sudah di dalam kerjaan ya. kerjaan ya, itu profesional aja sih. Kayak ya udah, Zoe juga sering gue sama. Ya kayaknya kalau misal soal kerjaan kita profesional banget. Tetap Iya. berusaha, tetap profesional karena ya namanya juga kerjaan ya Iya, kan. benar-benar. Dan kita di bidang yang sama seharusnya kita saling ngerti lah. Kalau ya emang di setiap juri pasti ketemu lawan jenis juga. Nah, kalau ngomongin ketemuan nih, siapa yang paling telat kalau ketemu? Iya, gue sih. Padahal harusnya cewek loh, karena cewek dandan dulu. Nah, aku paling lama siap-siap tapi dia paling lama jemput. Oh, iya. Bayangin deh aku lama dandannya, dia lebih lama lagi. Mungkin karena dia tahu kayak ya udahlah Zoe bakalan lama juga, gue juga nyantai gitu. Gimana tuh? Enggak juga sih. Nanti nextnya Jauh, Zoe jauh. ketemuan Jauh. sama Adit lama panggil aku dulu aja. Kita ngobrol dulu. Dan aku kangen darahnya. Kan balapan, Iya, siapa yang
yang duluan ya. Bener ya? Kayak tuh bawain kamera bareng gitu kan Teh. Iya, WhatsApp-nya belum. Bisa. Keren. Chef keren. Ini kita ngomongin percintaannya udah dulu. Kita balik lagi ke seputar drama king nih ya. Oke. Ini kalau dilihat-lihat dari drama king ya, asal muasal diciptakannya drama king ini gimana sih? Oke, asal muasalnya ya, karena kebetulan gue suka vape, vaping itu mulai dari tahun 2017 sampai sekarang gue tuh kayak addict banget sama vape. Iya. Saking addictnya itu gue lebih baik ketinggalan HP gue daripada vape gue. Bener, itu bener. Oh, Bener. pernah kita waktu Emang itu bisa ngontak Zoe pakai vape kayak, oh kalau lagi sama aku is oke. Karena gimana ya, bete ya kalau misalnya habis makan nih kan enak tuh nge-vape. Itu karena ya udah sampai kita pernah muter balik ya dari Kokas ke Sentul lagi buat ngambil vape. Iya. Cuma Karena gara-gara ketinggalan. ketinggalan. Nah, kenapa Drama King ini, dan alhamdulillah juga kita punya channel juga kan, punya link juga. David sama Bang Isal, ya kan, Bang Isal ngajakin lu suka vape, lu suka ini, buat liquid lah. Ini gua ada ini sama Ombre sama Aircraft, ayo dong sini. Akhirnya, tertarik dong. Oke banget nih ya kan. Kapan lagi ketika punya kita itu ada di toko vape itu rasanya bangga aja gitu loh. Yes. Mudah pas kesini, alhamdulillah kita ketemu bla 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 bla, alhamdulillah akhirnya kebuat juga Drama King. Nah kalau ngomongin hobi sebenarnya dulu hobinya nge-vape apa gimana sih? Hobi, Iya. hobi nge-vape ini bukan hobi sih, Bukan hobi. kebutuhan. Asik. Berarti nggak butuh join ya? Apa? Ya butuh lah, kan beda-beda. Kalau nggak butuh buat lo gitu. Bisa kali ya. Terus Kak, ini kalau Drama King ini sendiri emang konsepnya summer dan dia menspesialkan si semangkanya ini. Kenapa nggak nanas gitu Kak? Karena ada buah yang lain yang bisa ngasih vibes-nya si summer ini gitu. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal buah ya, semangka ini kan yang kata abang bilang agak jarang yang ngeluarin ya, cuma bisa dihitung sama jari lah. Dan aku juga pengen ngebuat yang sesuatu yang baru juga dari Drama King ini. Jadi konsepnya itu di pantai pasti. Gue pengen orang-orang ketika dia using Drama King, pakai Drama King, dan dia bisa ngebayangin kalau dia lagi liburan di pantai. Gitu. Seger. Jadi nggak Seger, usah pusing mikirin cicilan. Ayo Allah, nggak ada beban hidup. Kalau kalian punya cicilan, punya utang, cobain Drama King, rentenir nggak bakal ngejar. Tapi makin numpuk guys. Saking keenakannya tuh kan. Bisa dicobain nanti kalau udah ready ya. Iya, bener. Nah kalau ngomongin harapan nih untuk Drama King dari Kak Zoe dulu kali ya. Harapannya untuk produk dari Kak Adit nih. Ya harapan ya jelas, semoga sukses, Amin. semoga berkah, Amin. dan semoga lancar terus. Amin. Senang banget deh kalau udah dipuji-puji gitu ya. Udah lah support sistemnya, kalau lu siapa dong? Tenang, support gue banyak. Banyak. Tapi beda dunia aja. Goib dong. Goib dong. Tadi kan udah tuh harapan dari Zoe. Iya. Kalau dari Adit, Kalau kan dari Kadit. Harapan dari gue mudah-mudahan Drama King diminati sama masyarakat yang vaping juga. Mudah-mudahan Drama King ini bisa menjadi liquid favorit ya di tahun ini dan di tahun depan dan seterusnya. Amin. Itu sih. jadi kalau untuk harapan semoga liquid ini jadi yang terbaik. Oke, Sesuai jadi dengan terbaik. namanya Amin. jadi King ya. Iya, sesuai dengan namanya Drama King ya kan? King. Yes. Asik. Oke, mungkin sampai sini aja kita udah ngobrol lama-lama nih. Yes. Kebetulan juga Kak Zoe mau syuting lagi abis ini ya. Oke. Nanti syuting diantar sama siapa? Oh, ada abang ya? Ada abang, nggak bisa. Ngertiin Maaf ya abang ya? kali ini harus lewatin abang lebih susah. Yang tadi dipotong aja ya. Oke, sampai sini aja ya. Makasih banyak ya Adit udah. Makasih ya, Adit. Makasih, Zoe. Kak Zoe, mohon maaf ya udah diganggu waktunya. Nggak apa-apa. Thank you. Maaf juga dong, udah ganggu hubungannya. Lu kan kayak orang ketiga ya, goib gitu. Zoe tahu harus milih siapa. Oke, sampai sini aja gue Oteshe. Gue Evelyn. Ini ada Aditya Zoni dan Yes. juga Zoe. Zoe. Sampai jumpa lagi di Bongkar Artis, Bongkar Artis. Yoi.
lagi sama gua Aditya Zoni dan Zoe Jackson. sekarang kita di Bongkar Artis. Sekarang kita punya tamu spesial yang namanya sudah melejit di angkasa luar sana. Kita Alien dong gua. Di luar sana. Di alam sana dong Ya, kalau lu mah. yang belum kenalin nama gua OT Jackson ya. Udah ini punya nama. pasangan dari Iya. Kalau gue yang belum kenal pasti udah pada kenal. Gue Evelyn. Evelyn Zoni. Kembali dong. Oke, kita sekarang mau ngobrol dulu ya. Iya, boleh silakan. Ote, udah berapa lama jadi satpam Ancol? Ya, kebetulan semenjak pandemi ya. Karena cicilan mulai banyak ya kan. Makan dulu mah tiap hari, sekarang makan ya Pas dapat aja. Kebetulan lewat ada nasi bungkus biasanya kan yang keliling-keliling ya udah. Ya semenjak jadi satpam sih udah mulai menemukan apa passion gua sih. Passionnya di satpam jadi? Iya di satpam. menemukan jati diri. Iya, kalau di satpam Ancol kan jagain Ancol. Kalau di sini jagain kamu. Oke, kamu Evelyn aja. Berapa ya? Kak sudah berapa lama cantik kayak gini? Apa nggak bosan? Aduh, aku sih dari masih bibit bobot kayak dari ari-ari gitu loh. Oh, gitu. Iya, aku tuh emang udah. Apa nggak bosen Kak cakep terus? Aduh, sebenarnya bosan sih. Aku pengen ngelempar ke dia deh, kasihan. Bungkus komplit dikit. Gua mah nggak pernah bosen, jeleknya konsisten ya kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Bongkar Artis hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah sangat-sangat lama sekali ya kita ngobrolnya sampai nggak berasa ya. Iya, Menit sampai ya kalau aku tuh sampai semalam tuh prepare gitu loh, apa yang mesti aku omongin. Deg-degan juga nih, ada ternyata sangat amat lama dan sangat amat gregetan gitu ya. Terima kasih. Dah. Bye.